Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bersua dan berjumpa. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di waktu yang luar biasa ini kita menjadi umat beliau yang senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan, begitu pula meninggalkan apa yang dilarang, sehingga kelak kita akan mendapati surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan menyampaikan kisah Nabi Allah di urutan yang ke-6, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak pembelajaran penting yang dapat kita ambil dari Nabi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Artinya, sungguh adalah contoh suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran penting yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dari keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan pada suatu pagi Nabi Allah Ibrahim menyuruh istrinya Siti Hajar mempersiapkan segala sesuatu karena mereka akan melakukan perjalanan jauh. Lalu istrinya Siti Hajar mempersiapkan perbekalan itu, termasuk bayinya yang masih kecil. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai semuanya termasuk dengan hewan tunggangannya, maka Nabi Allah Ibrahim melakukan perjalanan, dia, istrinya dan anaknya beserta perbekalan ala kadarnya. Setelah perjalanan jauh yang mereka tempuh dengan terik matahari yang sangat luar biasa jamaah, maka tibalah, singkat cerita, di suatu tempat, di suatu lembah di Makkah Al-Mukarramah itu. Lalu Nabi Allah Ibrahim ada isyarat disuruh berhenti di situ. Berarti isyarat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim melihat sekeliling di atas hewan tunggangannya tadi, melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia melihat tidak ada pepohonan, tidak ada sumur air tempat minum dan lain sebagainya. Juga tidak ada rumah penduduk jamaah. Namun ini kehendak Allah. Maka dengan serta-merta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun turun. Setelah itu dia turunkan istrinya dari tunggangan mereka itu, dan juga anaknya beserta barang bawaan, minuman dan makanan yang dia bawa ala kadarnya itu.
Setelah anak dan istrinya diturunkan, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam langsung meninggalkan mereka tanpa meninggalkan satu kata pun. Melihat kondisi itu, bahwa suaminya Ibrahim tidak ada meninggalkan satu kata pun, malahan mereka ditinggalkan di tempat yang seperti itu. Siti Hajar pun mengejar suaminya Ibrahim. Lalu dia berkata, "Aina tazhab? Ila aina anta tazhab?" Wahai suamiku, hendak ke mana engkau meninggalkan kami di tempat ini? Namun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak menggubris dan tidak memperdulikan. Dia tidak menoleh ke belakang. Sampai 3 kali pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Siti Hajar, tapi tidak dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang disampaikan oleh Siti Hajar adalah, "Wa tadrukuna bihadzal wadi allazi laisa bihi anisun wala syai'un?" Wahai suamiku, apakah engkau akan tinggalkan kami di lembah yang seperti ini, yang tidak ada penghidupan dan tidak ada sesuatu di sini seperti ini? 3 kali pertanyaan yang sama dilontarkan. Nabi Allah Ibrahim tidak menoleh sedikit pun ke belakang, menengok kepada istrinya dan anaknya yang ditinggalkan. Setelah 3 kali pertanyaan itu disampaikan, ternyata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jamaah tidak menoleh. Lalu Siti Hajar pun paham. Dia yakin ini bukan kehendak suaminya. Ini bukan kehendak Nabi Allah Ibrahim. Lalu dia berkata, apa kata istrinya kepada suaminya? "Allahu amaruka bihaza?" Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ini, ya hai suamiku? Engkau melakukan ini kepada kami? Mendengar pertanyaan itu jamaah, Nabi Allah Ibrahim pun menoleh ke belakang lalu mengatakan, "Betul, Allah lah yang memerintahkan ini kepadaku." Setelah mendapat jawaban yang sangat memuaskan itu jamaah, maka Siti Hajar pun berkata kepada suaminya dengan ikhlas, "Izan, kalau begitu wahai suamiku, la yudayyi'unallah. Pergilah, Allah pasti tidak akan sia-siakan kami." Pelajaran penting bagi kita jamaah, pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim Siti Hajar senantiasa dalam kondisi yang tidak mengenakkan seperti ini, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa Khazanah Ramadan, pelajaran pertama yang harus kita maklumi dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita senantiasa dalam kondisi seperti apapun, ujian melanda kita, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya hari ini orang yang stres, orang yang murung, orang yang galau, bukan karena kurangnya nikmat Allah. Bahkan kalau berbicara nikmat Allah sudah sangat luar biasa. Apa yang kurang? Yang kurang adalah diri kita tidak mau berbaik sangka kepada Allah, sang pemberi nikmat dan rezeki yang luar biasa itu. Oleh karena itu pelajaran ini satu dari sekian banyak yang harus kita amalkan. Senantiasalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memberikan sesuai dengan sangkaan kita kepadanya. Sesuai dengan hadis qudsi, apa kata Allah di dalam hadis qudsi itu? "Ana inda zanni abdi bi." Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, berarti kita menghendaki kebaikan di sisi Allah untuk kita. Namun apabila kita berburuk sangka kepada Allah, maka pada hakikatnya jamaah pemirsa, kita menghendaki keburukan di sisi Allah untuk kita. Oleh karena itu, akhlak mulia yang harus kita nampakkan dalam kondisi apapun kepada Allah, senantiasalah berbaik sangka kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya adalah
senantiasalah bekerja keras. Dikisahkan jamaah muliakan oleh Allah Ta'ala, setelah Nabi Allah Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang seperti itu keadaannya, perbekalan hanya cukup untuk 2 hari. Maka keesokan harinya Siti Hajar merasakan hal yang luar biasa. Terik matahari karena memang tempat berlindung tidak ada. Maka dia merasa kehausan. Mulailah air susunya pun habis. Ismail pun meronta. Dilihat perbekalan makanan yang hanya cukup untuk 2 hari pun sudah habis pula. Maka Nabi Ismail meronta-ronta, menangis, ingin menyusu. Ternyata air susu ibunya habis. Oleh karena itu, pemirsa khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, spontan saja Siti Hajar pun naik ke Bukit Safa. Kemudian turun lagi, anaknya tetap menangis. Naik ke Bukit Marwah, turun lagi. Sampai dikisahkan Siti Hajar itu naik antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Namun hasil yang dia cari, air yang dia cari pun nihil. Tidak ada dan tidak ada yang dia dapatkan. Namun, pemirsa khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sia-siakan usaha keras seorang hamba. Walaupun di Bukit Safa atau di Bukit Marwah, ia tidak temukan air yang dia cari. Tetapi lewat hentakan kaki Ismail, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air yang sampai hari ini tidak pernah habis-habisnya. Itulah air Zam-Zam. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dan dapat kita kupas dari kisah ini, bagaimana Siti Hajar memberikan pembelajaran penting bagi kita. Pentingnya berusaha keras dalam kehidupan ini mencari rezeki yang halal. Karena Allah lebih tahu apa yang kita inginkan. Pemirsa khazanah Ramadan yang rahmati oleh Allah Ta'ala, pada hakikatnya dalam usaha kita, kita bukan hanya dituntut untuk melihat hasil dari apa yang kita cari. Pada hakikatnya, Allah juga ingin melihat proses bagaimana kita mengusahakan sesuatu itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasalah mencari sesuatu di atas dunia ini dengan baik. Mudah-mudahan kelak dengan yang baik itulah kita akan dibahagiakan dunia dan akhirat. Terakhir, Nabi SAW juga mengatakan, La tazulu qadama abdin hatta yus'ala. Tidak akan bergeser tumit seorang hamba kelak di hadapan Allah di padang mahsyar, hingga dia ditanya akan beberapa pertanyaan yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah an malihi, tentang harta yang kita miliki. 2 pertanyaan Allah. Yang pertama, aina iktasabahu, dari mana engkau dapatkan? Yang kedua, wa aina anfaqah, kemana engkau belanjakan? Oleh karena itu, pemirsa khazanah Ramadan, mudah-mudahan kita yang ada, semua kita, marilah sama-sama dalam mencari rezeki yang Allah tebarkan di muka bumi ini. Carilah rezeki itu dengan cara yang halal dan dengan cara bekerja keras. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.